Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. sama-sama kita hormati Pak Kepala BPGTK, Pak Dr. Adi Wijaya, Bu Kasubag Umum, Bu Ana Trilustari, dan Bapak Ibu PIC untuk pengelolaan BCKS di masing-masing daerah, kabupaten, kota, dan Jakarta. Kemudian juga Bapak Ibu Guru, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Izin saya ingin share ya, dan pastinya mungkin kita nanti lebih banyak berdiskusi karena ini mungkin Bapak Ibu yang diundang ini adalah tim teknis yang nanti akan mengawal proses pelaksanaan BCKS di masing-masing kabupaten kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala ya bahwa ini adalah salah satu kebutuhan yang sangat dinantikan oleh semua orang. Regulasi juga ini dinantikan oleh semua orang dan tentunya juga dengan segala keterbatasan anggaran bahwa APBN kita hanya bisa mengcover 64 BCKS ya, bakal calon kepala sekolah. Dan tentunya juga nanti ini akan kegiatan yang akan diselenggarakan selama 10 hari di masing-masing UPT GTK ya di Yogyakarta. Nah, tentunya juga kami nanti akan menyampaikan bahwa kami juga mengcover untuk tes seleksinya substantif ya, tes CBT. Nanti juga akan saya gambarkan video-video gimana sih model tesnya itu ya, dan juga banyak reposisi ya untuk tes juga sudah menggunakan model kekinian Bapak sekalian, dan juga ada banyak hal-hal yang inovatif yang mungkin bisa saya sampaikan setelah presentasi ini. Jadi Bapak Ibu sekalian semua yang saya banggakan bahwa ini adalah sebuah proses di mana di masa transisi ini diperlukan satu model atau satu payung ya yang bisa memberikan solusi untuk segala permasalahan yang ada. Nah, salah satu permasalahan yang saat ini kita hadapin adalah terkait dengan beberapa atau melengkapi sekolah-sekolah yang masih kosong kepala sekolahnya atau yang masih berstatus PLT. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, dalam satu daerah itu mungkin bukan termasuk Yogyakarta ya, Bapak sekalian, satu kepala sekolah harus memimpin 5 sekolah, Bapak sekalian. Ada satu kepala sekolah harus memimpin 4 sekolah. Ada satu kepala sekolah harus memimpin 3 sekolah. Ada satu kepala sekolah juga harus memimpin 2 sekolah. Bayangkan apa yang terjadi manakala kita sekolah-sekolah itu dipimpin dengan satu kepala sekolah dengan berbagai macam jenjang, dengan berbagai macam kompleksitasnya. Pasti ini akan sebuah permasalahan. Jadi isu nasional, secara nasional kita untuk sekolah-sekolah negeri ada sekitar 50.000 lebih, 50.971 Bapak sekalian. Ini adalah kebutuhan kepala sekolah ya. Kebutuhan kepala sekolah yang harus dipenuhi. Jadi data ini kita tarik di tanggal 7 Mei tahun 2025. Memang fluktuasinya juga eh, tidaklah jauh Bapak Ibu sekalian semuanya. Tadi Pak Kepala juga menyampaikan setelah melakukan verifikasi ya, ada kekurangan sekitar 403 ya kepala sekolah yang harus disiapkan di Yogyakarta. Kalau secara data di kita ini untuk Yogyakarta benar ya sekitar 404. Jadi Pak, hampir selisihnya satu aja. Data kita 404, ya, data yang sampaikan Pak Kepala 403. Berarti ini memang ada perubahan ya. Ada perubahan setelah tanggal 7 Mei atau setelah cut off di tanggal 20 Mei 2025. Jadi ini secara data ya yang diperlukan ya. Ini bagaimana kita bisa mengupayakan, dan saya ingin menyampaikan bahwa Permen Dikdasmen nomor 7 ini adalah bagian dari solusi, Bapak sekalian. Kita akan coba seluruh kepala sekolah nanti di Jogja tidak lagi ada yang PLT, dan kita juga bisa memenuhi secepatnya ya 403 kepala sekolah ini. Nah, Bapak sekalian juga tentunya kita ingin eh, melakukan berbagai macam upaya ya. Salah satunya tagline yang nanti akan di launching oleh Pak Menteri ini adalah terkait dengan program kepemimpinan sekolah ya. Program kepemimpinan sekolah dalam waktu dekat akan diluncurkan oleh kementerian ya, kurang lebih di tanggal 23 ya. Tinggal sekitar ya seminggu lagi ya.
Jadi program kepemimpinan sekolah ini terdiri dari tiga, Mas Ran. Program kepemimpinan kepala sekolah, program kepemimpinan pengawas sekolah, program kepemimpinan tenaga kependidikan. Nah, ini adalah tiga yang menjadi tusi dari Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tendik. Dalam hal ini juga Bapak Ibu sekalian semuanya, untuk Permen nomor 7 ya sudah kita selesaikan. Nanti yang terkait dengan program kepemimpinan penugasan guru sebagai pengawas sekolah atau ya pendamping satuan pendidikan ya yang saat ini terus kita berjuang ya untuk mereposisi lagi ya pendamping satuan pendidikan menjadi pengawas sekolah sedang kita upayakan karena memang implikasinya sangat besar sekali buat sekalian terkait dengan usia pensiunnya JF pengawas dan JF guru 60 65 ya. Kemudian juga ada terkait dengan program kepemimpinan tenaga kependidikan. Ini juga kita akan siapkan secara masif TOT yang sekarang akan dimulai di hari Senin. Itu ada sekitar 300 orang dari Tendik, dari tenaga administrasi, perpustakaan, laboran. Nanti kita akan TOT-kan. Kemudian juga nanti ini kegiatan juga ini akan dilaksanakan setelah TOT ini di masing-masing UPT, Bapak sekalian. Ada anggaran yang kita siapkan untuk APBN, kurang lebih sekitar 2.000 orang ya untuk Tendik. Kemudian juga nanti setelah BCKS selesai akan ada juga kegiatan penguatan Tendik di masing-masing UPT GTK. Mudah-mudahan provinsi Yogyakarta lebih besar ya untuk Tendik ini karena memang secara frekuensi ya kegiatan untuk pengembangan atau pelatihan teknik ini sangat kurang sekali sehingga nanti kita perlukan lagi untuk memberdayakan dan target di tahun 2025 kita punya target 25.000 tendik yang sudah terlatih dan dapat mendesiminasikan pelatihannya itu kepada rekan sesamanya. Nah, Bapak sekalian ini yang menjadi krusial ya bahwa siapakah kepala sekolah. Jadi ini yang paling penting. Sesuai kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan formal untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan pada taman kanak-kanak luar biasa, sekolah dasar. Jadi setiap jenjang ya. Kemudian Bapak sekalian ini adalah isu-isu yang beberapa kali temuan. Banyak guru yang memiliki potensi untuk menjadi kepala sekolah, namun tidak memiliki kesempatan. Nah, Bapak sekalian, kehadiran permen ini, Bapak sekalian, guru-guru yang berpotensi dan memenuhi persyaratan untuk menjadi kepala sekolah diberikan peluang dan kesempatan hak yang sama untuk memimpin sekolah sepanjang memenuhi persyaratan di pasal 7. Contoh eh, memiliki serdik, kemudian golongan pangkat ya 3C, kemudian memiliki pengalaman manajerial 2 tahun ya. Ini akan diberikan hak yang sama sepanjang usianya masih memenuhi ya 56 tahun. Kalau 56 55,0 tahun bisa masih. Jadi kenapa 56 rasionalisasinya karena bisa berharap menjadi kepala sekolah satu periode 4 tahun 56 plus 4 jadi 60 tahun. Kemudian juga ini di program kepemimpinan selanjutnya ya, mulai dari guru penggerak angkatan 1 sampai dengan angkatan 12 ya. Pelatihan-pelatihan itu menggunakan anggaran-anggaran APBN. Kemudian juga pelatihan-pelatihan itu setelah ngikutin pelatihan ya dengan format tertentu ya, setelah mengikuti LK dan seterusnya ya. eh, Baru nanti pemerintah daerah untuk minta untuk melantik atau mengukuhkan atau mendefinitifkan untuk menjadi kepala sekolah. Nah, kalau di saat ini ya transformasi untuk Permendikdasmen nomor 7 ini adalah jadi pemerintah daerah dilibatkan mulai dari proses pemetaan, mulai dari proses pemilihan, rotasi, mutasi itu akan dijadikan dalam sebuah atau satu sistem Bapak Ibu sekalian. Jadi sistem yang sekarang itu namanya SIM KSPSTK. Ya, saat ini kemarin saya sudah rapat dengan 3 direktur dari BKN, kemudian juga dengan Kemendagri, bahwa sistem SIM kita ini akan diintegrasikan ke dalam satu sistem, Bapak Ibu sekalian semuanya. Jadi nanti tidak perlu lagi komunikasi perizinan dengan Kemendagri dan seterusnya, karena akan tertuang dalam satu sistem SIM KSPSTK, ya. Dan kita bersepakat nanti dalam waktu dekat di tanggal 23
saat ini sudah akan ada surat edaran 3 menteri ya di pendidikan, kemudian menteri dalam negeri, kemudian kepala BKN ya untuk menjadi sebuah solutif. Dan kita tidak berharap bahwa kehadiran permen ini memangkas kewenangan dari para kepala daerah. Tidak. Justru kehadiran permen ini adalah memberikan ruang sebesar-besarnya kepada PPK, kepada Dinas Pendidikan, Bapak Ibu sekalian semuanya. Jadi ini eh, berpeluang untuk bisa mendorong keterlibatan semua eh, eh, dinas dalam proses penyiapan BCKS dan semuanya. Kemudian juga permasalahan berikutnya adalah guru yang ditugaskan menjadi kepala sekolah tidak siap untuk menolak ditempatkan pada daerah tertentu. Nah, ini penting sekali, Bapak sekalian. Karena sebelum Bapak Ibu melakukan seleksi administrasi, maka harus dilakukan pemetaan. Dan kemudian juga nanti ada aspek-aspeknya juga di situ, ada mengurutkan pangkatan, kemudian ada tempat wilayah, daerah dan seterusnya. Karena kita berharap setelah dilantik itu orang-orang yang bertugas itu tidak tidak karena jauh ya akhirnya minta pindah dan seterusnya, bolos dan seterusnya. Kita berharap bahwa dengan mendekatkan ke tempat tinggal kepala sekolah maka akan lebih concern ya, akan lebih mudah untuk bisa memimpin sekolahnya. Jadi memanfaatkan aspek-aspek geografis. Saya pikir kalau di Jogja ya nggak terlalu jauh lah ya. Kalau beberapa kota seperti Maluku, Papua kan jauh Bapak Ibu sekalian semuanya. Kemudian berikutnya adalah guru yang akan ditugaskan menjadi kepala sekolah tidak disiapkan atau dibekali secara khusus sebagai calon kepala sekolah ya. Dan guru yang ditugaskan menjadi kepala sekolah sudah memperoleh pembekalan atau pendidikan tentang kepemimpinan baru. Jadi Bapak Ibu sekalian, transformasi untuk modul JP-nya ya. Walaupun JP-nya itu lebih banyak di kepemimpinan sebelumnya, tapi JP-JP yang sekarang itu adalah lebih lebih inovatif dan transformatif untuk bisa membaca ya keperluan kepala sekolah di saat ini. Dan arahan dari pimpinan ya untuk diklat ini adalah diklat untuk calon kepala sekolahnya kita rangkaian lebih banyak belajarnya studi kasus. Jadi kepala sekolah sebelum ngikutin diklat nanti akan belajar kasus-kasus di sekolahnya, kemudian dibawa lewat LMS, kemudian dipanggil ke Jakarta. Total ada 110 JP, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak perlu berlama-lama ya untuk dilatih menjadi kepala sekolah. Karena Bapak nanti akan diajarin bagaimana high order thinking skill-nya itu jalan. Bagaimana bisa mengemas menjadi permasalahan menjadi sebuah kekuatan dalam pengelolaan sekolah. Nah, kemudian juga ini ada penyiapan guru sebagai calon kepala sekolah lama. Jadi yang saya sampaikan tadi tidak perlu lama ya dan tidak perlu pimpinan kita tidak 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 mau yang teoritis-teoritis ya. Teoritis-teoritis bisa dipelajari di LMS. Teoritis-teoritis bisa dipelajari sumber-sumber lain. Jadi kita lebih praktis ya, lebih praktis dan lebih kekinian ya dalam penyiapan modul dan modul-modul yang Bapak Ibu akan jalankan. Kemudian juga ini terkait dengan sudah senior dan berpotensi tidak memiliki kesempatan ya. Banyak sekali Bapak sekalian sudah senior 55 tahun ya kadang-kadang tidak diberikan kesempatan ya. Nah, kesempatan ini adalah dalam proses pengusulan menjadi calon kepala sekolah lewat 3 jalur Bapak Ibu sekalian. Jalur pertama adalah pengusulan sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian lewat ruang GTK nanti ada notis ya. Anda sudah memenuhi menjadi calon kepala sekolah ya, tinggal update, tinggal download, tinggal upload ya beberapa dokumen. Kemudian cara yang kedua adalah sekolah. Kepala sekolahnya bisa mengusulkan paling tidak 1 atau 2 orang dari sekolahnya gurunya untuk bisa mengusulkan. Yang ketiga adalah usulan dari dinas sendiri. Jadi nanti semua itu dari 3 aspek itu akan masuk ke akun dinas pendidikan lewat akun yang sama ya seperti sebelumnya. Kemudian juga nanti akan dipilih mana berdasarkan prioritas. Nah, karena memang eh, kuota dari daerah istimewa Yogyakarta itu hanya 64 orang, maka nanti pada saat Bapak melakukan talent pool, harapan kita dilipat gandakan. Ada 128 orang
Nah, 180 orang ini yang akan kita ikutkan di tes substansi, Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti untuk tes substansi kami yang akan biayain dari Jakarta, sedangkan untuk pelatihannya 64 orang akan dilakukan oleh teman-teman dari BGTK dari Yogyakarta. Jadi kita akan support ya. Dan ini sebagai juga sampling Bapak Ibu sekalian. Ah, nanti kira-kira Pak Yaya berapa sih biayanya kalau kita menyelenggarakan diklat sendiri? Nah, Bapak Ibu sekalian kalau terkait dengan biaya ya, kemarin kita sudah sampling ya. Karena eh, untuk bisa menyelenggarakan diklat untuk saat ini pengelolaannya kita termasuk pengelolaan anggarannya itu ada di daerah masing-masing, Bapak sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian punya anggaran di tahun depan, maka yang disiapkan adalah misalkan untuk yang tesnya berapa ya, kemudian untuk yang tes itu nanti ada sewa komputer, kemudian juga ada yang jaga. Seandainya sewa komputer itu tidak membayar dan seterusnya, maka akan lebih menghemat anggaran. Termasuk juga kalau nanti diklatnya. Kalau diklat yang ideal, misalkan diinapkan di hotel bintang 3, kemudian dapat makan dan seterusnya, maka itu akan besar biayanya. Biayanya kurang lebih sekitar 5 jutaan ya, kalau 5 juta lebih karena nanti. Nah, kalau juga bisa mengirit Bapak Ibu sekalian, kalau untuk pelaksanaan diklatnya selama 10 hari nggak usah di hotel deh. Di sekolah aja yang bagus cari bisa. Atau di sekolah SMK yang ada asramanya atau yang ada guest house-nya bisa, nggak masalah ya. Jadi memang dikembalikan ke daerah masing-masing. Termasuk juga nanti Pak biasanya makan juga agak berat. Kalau makan sehari 3 kali. Kalau pingin irit karena rumahnya di situ, makanya cuma sehari sekali deh, nggak usah dikasih penginapan. Penginapannya pulang sendiri ke rumah. Boleh juga seperti itu. Jadi nanti mekanismenya itu kita serahkan ke daerahnya masing-masing. Nah, nanti bagaimana caranya UPT kita Yogyakarta telah dilatih, telah dikasih arahan bagaimana melakukan pemrosesan untuk pelatihan dan pengusulannya. Kami siap. Dan yang lebih utama lagi juga untuk tes. Tes substansi itu tidak ada batasannya, Bos sekalian. Kalau nanti dari semua Yogyakarta sudah punya anggaran, Bapak tinggal nyampaikan ke Pak Kepala, ke Pak Adi, Pak, saya punya anggaran untuk bisa ini. Pak Adi nanti akan menyampaikan informasi kami, menyuratin kami siapkan. Jadi tes itu bisa aja dalam sebulan tuh 3 kali, 4 kali, 5 kali, nggak masalah ya. Karena kita ini di masa transisi harus bersifat menjemput bola ya. Kita harus jemput bola, Bos sekalian. Misalkan Jogja anggarannya eh, kecil-kecil, misalkan untuk tahap pertama ada untuk cukup 30 orang, ya paling tidak minimal 30 orang. Untuk berikutnya misalkan 100, nggak apa-apa, bertahap ya. Secara bertahap bisa kita lakukan. Jadi tidak ada batasannya kapan tes itu diselenggarakan. Yang penting ada usulan, kami siap ngetes. Dan kalau sudah dites nanti ada kaitannya sistem nyambung ke diklatnya, Bos sekalian. Jadi kalau menganggarkan itu jangan menganggarkan tesnya aja ya. Dan tingkat kelulusan kita ini adalah 60 sampai dengan 65%. Jadi Bapak Ibu sekalian semuanya, kalau nanti mau mengusulkan punya formasi 100, maka jangan dikirimlah 100, Pak. Yang untuk diklatnya 100, maka yang untuk tes subjeknya menjadi 140. Jadi nanti kalau tidak lolos ya kompetisi ya, maka nanti yang 100 itu yang akan diklatkan. Nah, nanti misalkan Pak Yaya saya punya anggaran 140 untuk tes, 100 orang untuk diklatnya. Oke, kita tes. Yang 140 kita tes ya. Sudah melengkap semua, administrasi semua, kita tes dengan menggunakan CBT. Dan ingat soal kita ini Pak tidak ada jawabannya dalam dalam apa dalam ChatGPT ya kita sudah ukur. Jadi Bapak kalau sistem kita ini kalau nanti Bapak lagi mengerjakan sistem kemudian nanti Bapak diminimize dan buka yang lainnya akan hilang ya akan hilang dan ter, ter apa tersambung dengan server pusat langsung ngunci dan itu pada saat Bapak ngunci itulah hasilnya. Jadi tidak ada lagi dan kita tidak bisa dibuka. Karena nanti Bapak Ibu sekalian para kepala sekolah dan calon kepala sekolah akan mendapatkan token, Pak. Akan mendapatkan token. Nah, token itu hanya bisa dipakai sekali dan 2 jam saja dipakainya. Hanya 2 jam saja. Jadi selebihnya itu tidak bisa dipakai lagi dan tidak bisa digunakan lagi. Dan soalnya semua pun adalah soal studi kasus, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada lagi soalnya ibu kota Indonesia apa? Jakarta, nggak ada, ya. Semuanya adalah studi kasus. Makanya saya bilang tadi tidak akan ditemukan
jawabannya di ChatGPT ya, karena kita sudah uji dengan beberapa sampling, uji coba di beberapa kota di Indonesia. Nah, kemudian juga untuk guru tidak mau ditugaskan sebagai KS pada jenjang yang lebih rendah, mempertimbangkan sekalian kebutuhan kepala sekolah satuan pendidikan. Jadi memang Bapak Ibu sekalian harus per jenjang, Pak. Kalau dia SMP maka dia harus kepala sekolah SMP. Kalau dari SMA harus SMA, SMK ya SMK. Kecuali misalnya TK ke SD bisa bertukaran Mas sekalian. Karena TK ini Pak kalau saya buka data ya, hampir sekitar 48% itu 45 lah, 46 itu belum S1 Pak. Satunya lagi yang 50% itu adalah eh, sudah S1 bukan tapi bukan jurusan PAUD Pak. Yang ketiga hanya sekitar 7% lah yang sudah lengkap semuanya, yang jurusan PAUD dan semuanya. Jadi memang kecil. Makanya di satu daerah itu ada kebijakan bisa saja nanti guru SD bisa menjadi kepala sekolah TK. Ya itu ada masalah dan itu juga sudah diatur di regulasi. Tapi walaupun ada transmisi itu ya kita sudah siapkan 5 paket soal Pak, paket sekolah STK, SD, SMP, SMA, SMK ya. Dan kita udah siapkan sampai soal pengawas pun udah kita siapkan, Pak. Sudah jadi gitu, Pak. Nah, ini adalah sistem kita, Pak. Nanti Bapak Ibu sekalian akan kita pandu ya. Nanti kalau masih belum paham, Pak, cara pelaksanaannya, saya undang di setiap hari Selasa, Pak, jam 8. Itu ada panduan bagaimana cara pemetaan, bagaimana cara pengaturan. Karena ada beberapa yang harus langsung menghubungi kita, Pak. Karena kan sistem ini masih pengembangan, Pak. Ada beberapa kendala yang memang saat ini masih masih berproses ya, karena ini sistem adalah masih dalam proses pengembangan. Bapak Ibu mau nggak mau harus ngubungin saya ya, Pak Yaya ini eh, gimana ini? Jadi modelnya adalah kasuistis Pak, kasuistis ya. Ada beberapa daerah itu banyak sekali kasusnya yang antara daerah satu dan dengan daerah lain itu beda ya, beda. Nah ini adalah namanya adalah SIM KSPSTK, Sistem Informasi Pendukung Program Kepemimpinan Sekolah ya. Nah, terus kalian ini nanti bisa dilihat dari sistem ini ya. Nanti model mungkin Bapak Ibu udah masuk yang dari dinas. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Adi menyampaikan dan data saya juga menyampaikan, yang 403 ini apakah kosong atau PLT ya. Ini bisa dilihat di sini Pak, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk yang ketentuan di pasal 32 sebenarnya Bapak sekalian, walaupun sekarang kan talent pool kita itu sama sekali nggak ada Pak, kosong Pak. Jadi kita ini nggak punya talent pool sama sekali ya. Jadi tidak ada calon potensial untuk dicalonkan kepala sekolah Pak. Semuanya sudah di sistem itu sudah dijeroin semua, di cut off di tanggal 20, termasuk mencabut Permen 4026, termasuk guru penggerak buat sekalian. Ini termasuk guru penggerak ya. Jadi guru penggerak juga sama tidak dipotensialkan untuk dijadikan BCKS kecuali memenuhi persyaratan di pasal 7 ya. Kalau guru penggerak memenuhi persyaratan di pasal 7, golongannya 3C, punya Serdik, monggo masih bisa diusulkan untuk menjadi kepala sekolah. Nah, kalau gimana kalau sudah ada guru penggerak sekarang masih menjabat baru 2 tahun tapi golongannya 3B? Selesaikan ya. Di pasal transisi harus diselesaikan sampai akhir periodenya. Setelah akhir periode jangan diangkat lagi. Kenapa demikian? Karena belum memenuhi persyaratan di pasal 7. Minimal golongannya adalah 3C ya. Di pasal berikutnya juga ada. Kalau tidak ada sama sekali di daerah itu tidak ada yang 3C Pak ya. Semua nggak ada se-Jogja yang 3C. Boleh 3B ya. Jadi boleh. Boleh 3B. Itu ada masa transi. Boleh 3B. Begitu juga dengan P3K. P3K juga boleh 4 tahun. Kalau memang tidak ada di situ. Nah, bagaimana penghitungan P3K? Nah, ini pertanyaan juga nih kemarin ya. Jadi sesuai dengan arahan pimpinan, untuk P3 itu adalah dihitung selama menjadi guru. Jadi kalau SKP 3 dia ngajar di tahun 2005 ya kan? 2005 sementara dia itu dapat SKP 3K-nya di tahun 2002, 22, maka ya 2022 dikurangi 2005 berarti berapa tuh?
15, 17 tahun kan? 17 tahun misalkan. 17 tahun sekarang di 2002 kelima artinya lebih ya lebih dari 8 tahun bisa diusulkan menjadi kepala sekolah. Dan Bapak Ibu bisa melihat di ruang GTK itu ada pengumuman, ada undangan ya. Kemudian juga bingung-bingung nih. Oh, saya kan sudah golongan 3C ya. Kenapa saya nggak dapat panggilan? Oh, ternyata di Dapodiknya Bapak itu masih golongan 3B. Caranya gimana? Kalau nggak terundang, langkah satu, nggak usah panik, Pak. Update dulu Dapodiknya. Karena data SIM KSPSTK ini narik Dapodik. Kalau ada perubahan data di Dapodik, maka nariknya ke sistem kita, bos sekalian. Jadi jangan khawatir, nggak usah gundah ya, nggak usah gundah gulana. Artinya bisa diselesaikan. Semua permasalahan yang penting komunikasikan dengan baik, ya komunikasi dengan baik, diskusikan dengan baik, pasti akan ada solusinya, ya. Nggak perlu ngotot-ngotot, yang penting kita bagaimana kita menyelesaikan permasalahan. Nah, oleh karena itu Pak, di sistem transformasi yang di SIM KSPS3 kita ini adalah Bapak Ibu bisa melantik Pak, atau bisa melantik terlebih dahulu. Yang 403 ini ya kalau dia nggak punya kan dia nggak punya sertifikat untuk CKS-nya, maka boleh Pak, dibolehkan dilantik dulu di pasal 32. Tapi by system. Nanti masuknya adalah lewat setelah dipetakan kebutuhannya berapa, nanti masuk lewat peralihan atau non reguler Pak. Nanti masukkan non reguler, masukkan ke situ. Nanti kita akan verifikasi dari kita sesuai dengan tusi kita, maka nanti Bapak Ibu sekalian kita akan keluarkan di Dapodik untuk bisa Bapak Ibu sekalian untuk mengangkat. Tapi mengangkatnya ngutang Pak, ngutang diklat. Jadi Bapak Ibu boleh mengangkat tuh yang 406 diusulkan, tapi ngutang diklat Pak, ngutang diklat. Nah, ngutang diklat ini bisa diselesaikan mungkin di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Tapi kalau misalkan udah habis di tahun keempat, nggak bisa ngutang lagi dan nggak bisa diperpanjang lagi ke periode kedua. Kenapa demikian? Karena persyaratan untuk mendapatkan CKS, mendapatkan sertifikat CKS ya itu harus dipenuhi. Jadi kalau tidak mempunyai sertifikat CKS, maka dia tidak bisa diperpanjang di periode ke selanjutnya. Kemudian bagaimana Pak ini kalau saya sudah periode ke satu Pak, sisa 6 bulan lagi Pak, 3 tahun, 3,5 tahun Pak, kurang sekitar 5 bulan lagi ke 4 tahun. Nah ini menurut saya Bapak Ibu sekalian yang perlu diprioritaskan. Kenapa demikian? Karena pada saat dia akan diperpanjang di periode kedua, maka dia akan terhambat. Sistem akan ngunci ya. Kenapa demikian? Karena dia tidak punya sertifikat CKS. Jadi kalau baru itu bisa kita lantik dan ngutang, tapi kalau yang pertama mau ke kedua itu nggak bisa ngutang, Pak. Karena kalau ditetapkan di periode kedua, dia nanti bye-bye nggak akan diklat lagi. Nah, kenapa kita kunci seperti itu di sistem? Nah, termasuk juga ada di periode kedua, Pak, sisa misalkan 1 tahun lagi selesaikan, ya. Jadi kata kuncinya, Bapak sekalian, untuk menghitung periodisasi adalah 4 tahun, ya Pak ya, 4 tahun satu periode. Mau ditempatkan sini, sana, sana, hitungannya 4 tahun, Pak. Sari periode. Ada juga yang periode keempat, 16 tahun. Pak, ini yang periode keempat ini bagaimana, Pak? Baru 15 tahun. Ya, ditambahin aja 1 tahun. Jadi tetap jadi 16 tahun. Selesaikan dulu periodenya. Kalau yang sudah 4 periode ya gantian lah Pak dengan kepala sekolah yang lainnya ya. Atau nanti Bapak mau nyalonkan jadi pengawas sekolah juga boleh. Karena nanti salah satu persyaratan pengawas adalah pernah jadi kepala sekolah 1 periode minimal. Nah boleh, kalau bisa jangan jadi kepala sekolah lagi, berikan kesempatan yang lain yang untuk. Bagaimana kalau di daerah itu tidak ada calon sama sekali, padahal dia sudah periode kedua? Boleh diangkat ke periode ketiga dengan satu kondisi tidak ada lagi eh, teran pool di situ, ya diskresi, ya udah diangkat lagi maksimal 1 periode. Sudah sangat luas aturannya ini, yang Bapak Ibu bisa lihat di sini ya sistemnya. Nah ini Pak nanti yang harus Bapak Ibu lakukan adalah satu, pemetaan kebutuhan kepala sekolah. Ini beranda dinas pemetaan kabupaten, dinas guru yang memenuhi syarat. Nanti akan kelihatan diurutkan sesuai kepangkatan. Bapak tinggal klik-klik aja mana yang akan menjadi prioritas ya. Kemudian pengusulan BCKS. Ini dalamnya dinas mengusulkan BCKS
undangan seleksi. Nanti ada kolom undangannya, ikon undangan. Nanti dapat undangan dari dinas, kemudian guru mengusulkan diri sendiri, kemudian juga KS mengusulkan gurunya. Jadi nanti prosesnya seperti ini, ya. Kemudian setelah Bapak Ibu sekalian melakukan pengusulan BCKS, ya, proses pemetaan sudah, pengusulan, maka Bapak Ibu harus mengeluarkan surat keputusan untuk penerbitan, ya, yang lulus, karena nanti akan masuk seleksi administrasi. Karena ini ada pilotingnya, anggarannya kecil, langkah pertama yang Bapak Ibu siapkan adalah melakukan pemetaan secara keseluruhan, ya. Melakukan pemetaan secara keseluruhan. Yang 403 sekolah itu harus dipetakan dulu semuanya, Pak. Harus dilantik lagi karena harus harus akan siapkan untuk pelantikan. Nah, nanti setelah lakukan pemetaan, Bapak Ibu bisa pakai dua jalur. Jalur pertama adalah yang 64 kali 2 itu kita loloskan. 64 kali 2, 128 lewat jalur reguler. Artinya lewat jalur seleksi, ya. Kemudian sisanya 403 kurangi 18 ya 300-an lah. Boleh Bapak masuk ke jalur non reguler untuk segera dilantik terlebih dahulu. Jadi tinggal memilih aja Pak, lewat jalur diklat atau lewat jalur yang pasal 32. Nah, saran saya yang dikerjakan tetap untuk pemetaan secara keseluruhan, karena kita ingin Pak tidak ada lagi PLT-PLT-an. Tidak ada lagi PLT-PLT-an. Jadi semuanya harus diselesaikan dengan pasal 32. Dan kita sudah bertoleransi untuk bisa menghutangi diklatnya, Bapak Ibu sekalian semuanya. Seleksi administrasi selesai, nanti seleksi substansi BCKS di masing-masing, ada pelatihan dan baru ada penugasan. Nah, ini masuk juga nanti ada administrasinya mengumpulkan fakta integritas, guru lolos seleksi, tidak lolos seleksi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ya contohnya. Kalau Bapak Ibu butuh 100, yang daftar 150, daripada bingung, kirim aja ke sini. Ke seleksi substansi. Baru kita tes, karena Bapak itu butuhnya 100, maka kita akan rankingkan 1 dengan 100. Kita tidak menggunakan passing grade lagi, ya. Karena yang terbaik tadi yang 40, 50, 60% lulusannya. Dan kalau ada nilai yang sama, walaupun saya udah kemarin mitigasi risiko ya, karena kita menggunakan bobot, ada pilihan ganda kompleks, macam-macam tuh. Eh, eh, Kemudian juga kita melihat peluang. Adakah setelah dipresentasikan ini ada yang peluang yang sama dengan nilai yang sama? Ternyata ada peluangnya itu sekitar 3 sampai dengan 5% yang memiliki nilai yang sama. Karena itu, untuk penentuan kelulusan di BCKS juga nanti mempertimbangkan terkait dengan masukan dari dinas ya, termasuk prestasi, kedekatan wilayah, termasuk pangkat golongan dan usia. Ya, ada lagi. Itu kalau nanti peluangnya itu nilai yang sama, Pak, nilai yang sama. Misalkan kita ambil 100, di ranking 99, 100, 101, 102, 103 nilainya sama. Ini gimana Pak ya kok sama nilainya? Mana yang didahulukan? Ya, tadi ada prestatif, ada umur, golongan, ada kedekatan dengan lokasi. Jadi kita punya instrumen. Itu semua telah dituangkan dalam keputusan menteri. Jadi ada legal standingnya. Kita nggak sembarang ngomong Pak. Sekarang itu kan harus berdasarkan aturan. Umbrellanya apa? Umbrellanya apa? Jadi itu. Baru pelatihan BCKS dengan 110 SKS, 100 JP. Nah, untuk pelatihan BCKS, Pak, itu adalah yang sudah siap di one on one. Jadi yang sudah siap dilantik ya. Yang sudah siap, kalau sudah diklat masa nggak lulus lah ya. Masa nggak lulus? Saya yakin mudah-mudahan lulus semua ya. Makanya sudah one on one dan sudah nanti proyeksinya ke depan sudah memiliki potensi. Sehingga Basilian sistem kita ini tidak menyimpan cadangan kepala sekolah. Proyeksi tetap 4 tahun, executingnya tetap 1 tahun. Ya, jadi tidak ada lagi yang sudah dilatihkan dapat sertifikat CKS yang di PHP-in untuk diangkat. Kita enggak, ya. Jadi modelnya seperti itu.
Jadi betul-betul kita saring ya, kita saring dan seterusnya sehingga nanti Bapak Ibu sekalian yang sudah diklat adalah yang pasti sudah diangkat menjadi kepala sekolah.